Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hidayanti dan teman saya Niki Saputri. Kami dari Prodi Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Edi Pekanbaru. Pertama, kita bahas dulu tentang pengertian dan tujuan analisis perbandingan. Yang pertama, teknis analisis laporan keuangan yang dilakukan secara horizontal maupun vertikal. Kemudian membandingkan antara satu dan lainnya atau membandingkan tahun ke tahun pada laporan keuangan. Ya, teknik analisis perbandingan. Yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan. Yang kedua, analisis tren. Yang ketiga, analisis presentasi komponen. Yang keempat, analisis rasio. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas. Yang keenam, analisis kredit. Yang ketujuh, analisis laba kotor. Yang ke-8, break-even point. Baiklah, tujuan analisis perbandingan laporan keuangan. Yang pertama, mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Maksudnya di sini, dengan kita menganalisis perbandingan suatu laporan keuangan, maka kita akan mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Periode tertentu itu maksudnya tahun yang teranalisis. Yang kedua, mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan suatu perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan, kita bisa mengetahui kelemahan-kelemahan dan suatu perusahaan itu di mana atau hutangnya yang banyak ataukah modalnya yang terlalu sedikit. Ketiga, mengetahui kekuatan dari sebuah perusahaan, di mana sama halnya dengan kelemahan. Dari analisis perbandingan laporan keuangan, kita juga dapat mengetahui titik kekuatan dari sebuah perusahaan tersebut. Yang keempat, sebagai perbandingan perusahaan sejenis dengan hasil yang mereka capai. Yang kelima, melakukan kinerja manajemen terdepan. Maksudnya di sini, dengan menganalisis perbandingan laporan keuangan, kita juga bisa melihat bagaimana kinerja manajemennya, apakah sudah baik apa belum. Dan yang terakhir, mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depannya yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan. Baiklah, saya Niki Saputri, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Yang pertama, aset. Aset pada tahun 2019 mencapai 112,29 triliun, meningkat 14,19%. Atau 13,19 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai 98,34%. Peningkatan tersebut karena kenaikan daya syariah temporer 10,83% atau 8,17 triliun. Yang kedua yaitu kas. Kas pada tahun 2019 mencapai 1,59 triliun, meningkat 20,23% atau 267,88 miliar dibandingkan tahun 2018 mencapai 1,32 triliun. Yang ketiga yaitu giro dan penempatan pada Bank Indonesia. Giro dan penetapan Bank Indonesia tahun 2019 mencapai 11,01 triliun, naik 14,00% atau 1,35 triliun dan dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai 9,66 triliun. Dan giro pada bank lain yaitu 2019 mencapai 2,26 triliun, meningkat sekitar 55,60% atau 807,73 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai sekitar 1,45 triliun. Peningkatan tersebut khususnya berasal dari kenaikan giro pihak ketiga sebesar 593,0 miliar
miliar. Dan investasi pada surat berharga pada tahun 2019 mencapai 21,12 triliun, meningkat 20,67% atau 3,62 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai 17,50 triliun. Hal tersebut, jumlah investasi surat berharga dari pihak berelasi mengalami kenaikan menjadi 20,47 triliun di tahun 2019 dari sebelumnya sebesar 17,00 triliun. Piutang pada tahun 2019 mencapai 40,17 triliun, meningkat 4,73% atau 1,82 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai 38,36 triliun. Peningkatan piutang terutama dari kenaikan piutang murabahah sebesar 4,73% atau 1,82 triliun. Pinjaman kad pada tahun 2019 mencapai 6,44 triliun, meningkat 59,27% atau 2,40 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai 4,404 triliun. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan pinjaman kad dari pihak ketiga dan berelasi sebesar 2,43 triliun. Pembiayaan pada tahun 2019 mencapai 27,66 triliun, meningkat 15,99% atau 3,81 triliun dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai 23,85 triliun. Peningkatan pembiayaan karena meningkatnya pembiayaan musyarakah bersih sebesar 25,87% atau 5,33 triliun. Tagihan ekspektasi pada tahun 2019 mencapai 233,51 miliar, menurun 5,20% atau 12,80 miliar dibandingkan tahun 2018 mencapai 246,32 miliar. Penurunan tersebut berasal dari menurunnya tagihan ekspektasi dari pihak ketiga sebesar 54,58 miliar. Baiklah, saya dengan Ulfa akan menjelaskan sedikit tentang liabilitas, ekuitas, dana syirkah temporer, laba bersih, laba sebelum pajak penghasilan, dan juga pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudorib. Liabilitas tahun 2019 Bank Syariah Mandiri mencapai 19,05 triliun rupiah, meningkat 31,60% atau 4,58 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai 14,48 triliun rupiah. Hal ini diakibatkan karena peningkatan simpanan wadiah sebesar 4,18 triliun rupiah. Ekuitas di tahun 2019 Bank Syariah Mandiri mencapai 9,25 triliun rupiah, meningkat 15,01% atau 1,21 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai 8,04 triliun rupiah. Peningkatan tersebut karena kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 32,36%. Dana syirkah temporer tahun 2019 Bank Syariah Mandiri mencapai 83,62 triliun rupiah, meningkat 10,83% atau 8,17 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai 75,45 triliun rupiah. Peningkatan tersebut karena kenaikan investasi tidak terikat tabungan mudharabah yang mencapai 3,48 triliun rupiah.
Sedangkan laba sebelum pajak penghasilan tahun 2019 Bank Syariah Mandiri mencapai 1715,01 miliar rupiah, meningkat 110,24% atau 899,27 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai 815,72 miliar rupiah. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan beban pajak kini sebesar 324,56 miliar rupiah atau 147,54% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih tahun 2019 Bank Syariah Mandiri mencapai 1275,03 miliar rupiah, meningkat 110,68% atau 669,82 miliar rupiah dibandingkan dengan 2018 mencapai 605,21 miliar rupiah. Peningkatan laba bersih dikarenakan adanya peningkatan sebelum pajak penghasilan sebesar 899,27 miliar rupiah atau 110,24%. Dan yang terakhir, pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib di tahun 2019. Bank Syariah Mandiri mencatat pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudhorib sebesar 8,59 triliun rupiah. Terdapat kenaikan sebesar 1,35 triliun rupiah bila dibandingkan dengan posisi pendapatan tersebut pada akhir tahun 2018 yaitu sebesar 7,44 triliun rupiah. Sekian penjelasan dari kami tentang analisis perbandingan laporan keuangan pada Bank Mandiri Syariah. Apabila terdapat kesalahan, mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.